Selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah bersama kepada Tuhan. Tuhan baik, kita sudah sampai di bulan April. Hanya oleh kemurahan Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah dengan minta Tuhan layakkan kita lagi, supaya ibadah kita ini yang sebentar disertai dengan perjamuan kudus benar-benar diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, nama Yesus dipermuliakan. Layakkan ku hampiri tahtamu. Haleluya. Ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari camar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. layakkan ku hampiri tahtamu. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah-Mu yang mulia ya Yesus. Haleluya, haleluya. Basuh hatiku dari camar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku, haleluya. Basuh hatiku Yesus, dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari camar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. basuh hatiku ya Tuhan. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari camar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadiratmu Bapa. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sampai hari ini. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami siap beribadah kepada Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, ampuni dosa kami ya Tuhan. Karena dengan kesucian kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Engkau layak terima pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Mengucap syukur dan kami peralaskan semuanya ini pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya undang anggota jemaat yang ada di rumah untuk berdiri bersama-sama kita puji Tuhan. Karena kuasanya yang hebat sudah memberi kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita mengiring Tuhan dalam dunia ini. Kita
kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Glory, haleluya. Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kita dapat kemenangan. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah. Haleluya. Haleluya. Oleh darah Yesus saja kita dapat kemenangan. Amin. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Sekarang saya sudah bebas. Bebas oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kuasa Yesus, karya agung Yesus di kayu salib bukan hanya mengampuni segala dosa kita, Dia juga menyembuhkan kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia menghiburkan kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita puji Dia, Dia layak. Darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Menghapuskan Haleluya. segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus menghapuskan
menghapuskan segala dosa. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Puji Yesus. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Amin. Nyanyikan dengan iman, saudara. Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang sakit Dia sembuhkan. Buat Yesus. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya undang jemaat kembali berdiri. Kita siapkan hati untuk sebentar terima firman Allah yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Nyanyikan pujian betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Dengan mengucap syukur karena memang Allah kita luar biasa. Betapa hebat kuasa-Nya bagi bagi kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Haleluya. Dengan kekuatan
Dengarkan Tuhan pujian kami ini ya Tuhan. Kami sudah alami betapa luar biasanya Engkau. Hebat kuasa-Mu Tuhan yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kuasa-Mu yang hebat itu Engkau berikan kepada kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami yang percaya kepada Tuhan. Kami memiliki kuasa Allah kami yang maha kuasa itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga hidup kami mengiring Tuhan Yesus adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Bahkan firman-Mu katakan kami lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh-Mu sudah ada di tengah kami Tuhan. Saat ini, saat Tuhan untuk berbicara lagi buat kami, buat jemaat-Mu, buat semua orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kerja lagi Roh Kudus dengan kuasa Allah yang hebat itu. Jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami dipuaskan karena firman-Mu lah cukup menjawab segala masalah dalam hidup kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Supaya Engkau saja yang dipermuliakan, firman-Mu yang dijunjung tinggi ya Tuhan. Terima kasih, kami siap hati untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat dan Tuhan bagi manusia. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita kembali diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini menyampaikan satu tema, betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang percaya. Diambil dari surat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Saya bacakan buat kita semua. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Puji Tuhan. Saya kira ayat ini adalah ayat yang sudah kita kenal bersama, tapi ayat ini merupakan bagian dari satu perikop dari ayat yang ke-15 sampai ayat 23. Di mana dalam ayat 15 sampai ayat 23 menyampaikan dua bagian besar surat yang disampaikan kepada jemaat Efesus ini. Ada dua bagian besar, yaitu bagian yang pertama adalah ucapan syukur Rasul Paulus kepada Tuhan yang tiada hentinya mengenai jemaat Efesus ini. Di bagian yang pertama, mengenai ucapan syukur yang tiada hentinya diucapkan, disampaikan kepada Tuhan mengenai jemaat Efesus ini. Kemudian bagian yang kedua, bagian besar yang kedua, yaitu menyampaikan doa yang dinaikkan Rasul Paulus kepada Tuhan bagi jemaat Efesus. Ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan bagi jemaat Efesus ini. Mengenai ucapan syukur Paulus kepada Tuhan, mengenai ucapan syukur karena bagian yang pertama tadi menyampaikan ucapan syukur Paulus kepada Tuhan mengenai jemaat Efesus. Ucapan syukur Paulus ini ada dua sebab.
ucapan syukur Rasul Paulus ini ada dua sebab, ada dua penyebabnya. Yaitu yang pertama, karena iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Karena iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, karena kasih mereka terhadap semua orang kudus. Jadi ucapan syukur Paulus kepada Tuhan bagi jemaat mengenai jemaat Efesus ini adalah karena iman mereka di dalam Yesus. Kemudian yang kedua, karena kasih mereka terhadap semua orang kudus atau semua orang percaya. Dua hal ini sangat berkaitan erat. Iman dan kasih. Kalau kita hubungkan dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat ini juga merupakan ayat yang terkenal sekali. Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada ucapan syukur dari Rasul Paulus kepada Tuhan mengenai jemaat Efesus ini karena iman mereka di dalam Tuhan dan karena kasih mereka terhadap semua orang percaya. Artinya iman disertai dengan perbuatan kasih kepada sesama. Dengan kata lain dikatakan di sini iman disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya dikatakan kalau tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Iman mereka di sini berarti dikatakan hidup, bertumbuh, tidak mati. Karena iman di dalam Yesus disertai dengan perbuatan. Kalau kita kaitkan lagi dengan surat 2 Tesalonika pasal yang pertama, 2 Tesalonika pasal yang pertama, di ayat yang ketiga, 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi kalau kita hubungkan dua ayat ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Efesus, iman mereka tidak mati, hidup. Dan surat Tesalonika yang kedua tadi berkata, iman mereka makin bertambah dan kasih mereka makin kuat. Ini juga satu kerinduan kita bersama, terlebih kerinduan Tuhan. Bukan hanya sebagai kerinduan kegembiraan dari Rasul Paulus mengenai jemaat Efesus, tapi mari kita sama-sama melakukan hal ini. Iman kita tetap teguh di dalam Yesus, tetapi disertai dengan perbuatan, yaitu perbuatan kasih. Iman dikatakan di sini makin bertambah dan kasih kita makin kuat. Jadi hal itulah yang mendasari ucapan syukur Paulus kepada Tuhan mengenai jemaat Efesus ini. Kemudian mengenai doa yang dinaikkan Rasul Paulus kepada Allah, ada dua pokok doa yang dinaikkan. Kalau tadi mengenai ucapan syukur ada dua pokok karena iman dan kasih mereka. Kemudian sekarang ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan bagi jemaat Efesus, ada dua pokok doa yang disampaikan. Nah, yang pertama dikatakan di situ dalam ayat 17, kita kembali dalam surat Efesus tadi. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, ini pokok doa yang pertama yang dinaikkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi pokok doa yang pertama yang dinaikkan kepada Allah untuk jemaat Efesus ini adalah supaya Allah memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dengan kata lain, Roh Kudus
memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, dan menyatakan, memberikan satu penyataan dari Allah sehingga mereka mengenal Allah dengan benar. Doa yang dinaikkan bagi jemaat ini supaya Allah memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, yang memberikan hikmat bagi mereka dan menyatakan Allah kepada mereka sehingga mereka mengenal Allah dengan benar. Kita tidak dapat mengenal Allah dengan sebaik-baiknya tanpa Allah yang menyatakan dirinya buat kita melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ini yang diminta, didoakan kepada Allah untuk jemaat ini. Supaya dikatakan, ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu tadi dalam ayat 17. Kemudian pokok doa yang kedua disebutkan di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pokok doa yang kedua dinaikkan kepada Allah untuk jemaat ini adalah supaya Allah menjadikan mata hati mereka itu terang. Ini menunjuk kepada pikirannya mengenal Allah, perasaannya juga mengerti kehendak Allah, dan juga ada kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi ada doa yang dinaikkan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang, bicara tentang pikiran kita mengenal Allah, perasaan kita mengerti tentang Allah, bahkan kemauan kita ada kemauan untuk melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kemauan diri sendiri. Dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu, kalimat berikutnya dalam ayat 18, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi ada dua pokok doa. Yang pertama, supaya Allah memberikan Roh Kudus, yaitu memberikan dengan roh itu memberikan hikmat buat mereka, sehingga mereka mengenal Allah dengan benar. Kemudian supaya Allah menjadikan mata hati mereka terang. Pikiran mereka mengerti tentang Allah, perasaan mereka mengerti tentang Allah, bahkan kemauan mereka ada kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Supaya dikatakan, doa ini dinaikkan supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, kita masuk kepada bagian tema kita yang sudah disebut tadi, betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang percaya. Karena dikatakan salah satu isi doanya itu dikatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi ada pengharapan yang Tuhan sediakan dalam panggilannya bagi saudara dan saya, bagi kita orang percaya. Apakah itu? Dalam ayat 18 lebih dijelaskan pengharapan itu. Saya baca sekali lagi ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yaitu apa? Yang pertama, pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah buat saudara dan saya, buat kita orang percaya. Yang pertama adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita yang terkandung di dalam panggilan Allah. Di dalam Allah memanggil kita menjadi orang-orang percaya. Pengharapan yang pertama adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Contohnya apa, saudara-saudara, kekayaan kemuliaan Allah itu yang ditentukan bagi orang-orang percaya? Contohnya Efesus 1 ayat yang ke-7. Kita mundur ke ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, perhatikan di kalimat itu, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Salah satu kekayaan kemuliaan yang disediakan bagi kita orang-orang percaya adalah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau kita bicara soal pengampunan dosa, mungkin kita berpikir dampaknya apa
Wow, dampaknya sangat luar biasa sekali. Karena itulah dikatakan ini betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita orang percaya, yaitu pengampunan dosa. Karena Roma pasal 6 ayat 23 berkata di sana, Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya yang pertama tadi dalam ayat 18, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu salah satunya pengampunan dosa, dan yang paling terutama adalah pengampunan dosa, karena dampak dari pengampunan dosa itu adalah ada kehidupan yang kekal. Karena dosa membawa kepada kematian, karena dikatakan Roma 6 ayat 23 tadi, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Inilah salah satu kekayaan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya ketika dia diampuni dosanya, ada kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian, saudara-saudara, pengharapan yang kedua yang Tuhan berikan bagi orang percaya ketika dia memanggil kita. Yang pertama tadi betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang percaya. Yang kedua adalah betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ayat ini merupakan bagian dari pengharapan yang kita miliki sebagai orang percaya. Yaitu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita bicara pengertian betapa hebat kuasanya, beberapa salinan memberikan satu atau beberapa arti pengertian betapa hebat kuasanya. Pengertian yang pertama adalah kuasa Allah itu melampaui kuasa apapun yang ada dalam dunia, bahkan di alam semesta ini. Jadi betapa hebatnya kuasa Allah itu diartikan dengan satu pengertian, kuasa Allah itu adalah kuasa yang melampaui apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Tidak ada yang setara dengan kuasa Allah. Ada contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang disampaikan atau dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan selama 3 tahun lebih dalam bumi ini. Di sana dikatakan bahwa Yesus berkuasa atas alam. Ketika danau bergelora, ombak, angin ribut, tetapi Tuhan berkata, diam, tenanglah. Itu menunjukkan kuasa Allah atas alam. Semua tunduk pada kuasa Allah. Itu Yesus kerjakan. Kemudian juga Allah, kuasanya, dia berkuasa atas sakit penyakit. Kita tahu, kita baca banyak dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Dan kuasa ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada kuasa bagi kita yang percaya. Asal kita percaya dikatakan. Kuasa Allah atas segala sakit penyakit sanggup menyembuhkan. Kemudian juga dikatakan betapa hebat kuasanya melampaui segala hal apapun, atas alam, atas penyakit, bahkan atas kematian. Beberapa contoh banyak kita melihat, salah satunya dalam Injil Matius 9 ayat 23, Allah membangkitkan orang mati di sana. Itu menggambarkan bahwa betapa kuasa Allah itu melebihi hal apapun, bahkan kematian pun tunduk padanya. Dia berkuasa atas kematian itu. Kemudian juga ayat yang sangat terkenal, mari kita perhatikan ayat ini dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, ayat yang ke-18. Matius pasal 28, ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, Yesus mendekati mereka, ini peristiwa ketika Yesus akan naik ke sorga, tetapi dalam ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi betapa hebat kuasanya
Pengertian yang pertama adalah bahwa kuasa Allah itu melampaui hal apapun yang ada dalam alam semesta ini. Berkuasa atas alam, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas kematian, bahkan segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Yesus. Kemudian pengertian betapa hebat kuasanya adalah kuasa yang tidak ada bandingannya. Barangkali kalau kita melihat ada orang yang hebat, ternyata di atas dia ada yang lebih hebat lagi. Kita anggap sudah lebih hebat, di atas dia ada yang terhebat lagi. Tetapi di atas yang terhebat sekalipun, kuasa Tuhan tak dapat dibandingkan dengan itu. Karena kuasa Tuhan tidak ada bandingannya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kemudian pengertian yang ketiga, betapa hebat kuasanya adalah kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tak terbatas. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Kuasa Allah melampaui hal apapun yang ada. Kuasa Allah tidak ada bandingannya. Kuasa Allah tak terbatas adanya. Tetapi kuasa itu dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa itu bagi kita, tetapi yang percaya. Nah, kalau kita bicara soal kata percaya di sini bukan hanya percaya Allah sebagai dikatakan bukan seperti melihat satu benda saja, karena kata percaya ini dari kata pistis, kata benda, tetapi berubah menjadi kata kerja. Artinya bukan lagi hanya sekedar oh Allah hebat kuasanya, iya hebat, tak terbatas, tak tertandingi, melampaui hal apapun. Tetapi kita juga mempercayakan diri kita kepada Allah, maka disitulah kuasa Allah itu akan bekerja di dalam diri kita. Dikatakan, contohnya kata yang sama dituliskan dalam ayat Matius pasal yang ke-8, mari kita perhatikan ayat ini. Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8, ayat 5 sampai ayat 13, penekanannya adalah kata yang sama ditulis dalam ayat 13. Tapi saya baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Di sana dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terkertak gigi. Perhatikan ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Percaya kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Allah kuasanya tidak tertandingi, tak terbatas. Tapi ada sesuatu yang kita pegang untuk kita yakini, kita pegang teguh. Dalam hal ini dikatakan, perwira di Kapernaum ini dikatakan di sana, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kuasa Allah tidak tertandingi. Kuasa Allah tak terbatas. Itu pasti akan terjadi bagi siapa yang pegang firman Allah.
yang percaya kepada firman-Nya, bahwa apa kata Tuhan pasti akan jadi. Dalam hal ini dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia pegang dan dia percaya hal itu. Maka mujizat, kuasa yang luar biasa itu terjadi dalam diri hamba dari perwira ini. Kemudian contoh lain dalam Injil Matius juga, pasal yang ke-21, Matius pasal 21, penekanannya di ayat 22, tetapi saya baca ayat yang ke-18 mulai. Matius 21 ayat 18 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain dari daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Ketika dikatakan sana, bagaimana mungkin itu terjadi? Itu pertanyaan dari murid-murid. Bukankah mereka percaya kepada Yesus? Bukan mereka tidak tahu bahwa kuasa Yesus itu tak terbatas, luar biasa? Tahu mereka. Tetapi ketika diperhadapkan dengan keadaan ini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi Tuhan dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang kita percaya, itu yang kita pegang dan kita yakini, kita tidak bimbang, maka kita akan mengalami hal itu. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, betapa hebat kuasanya. Tak tertandingi, tak ada bandingannya. Tak ada batasnya. Melampaui hal apapun yang ada dalam dunia ini, dalam alam semesta ini. Tetapi itu terjadi bagi kita yang percaya. Diperhadapkan saat kapan? Adakah penyakit? Adakah keadaan mustahil? Tapi kita pegang, jangan bimbang. Kuasa Tuhan itu nyata bagi kita yang percaya. Jangan bimbang. Kalau tadi perwira pasukan itu berkata, sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Dan itu udah pegang. Dan jadi. Contoh betapa hebat kuasa Allah dinyatakan di dalam Yesus. Itu tadi kita sudah baca ayat 20, yaitu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian di ayat 21, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, melebihi segala yang ada. Kemudian dikatakan dalam ayat 22, Efesus pasal 1 ayat 22, itu contoh kuasa Allah dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, bahkan Yesus menjadi kepala jemaat. Kalau kita lihat juga dalam perjanjian lama, khususnya kitab Keluaran, bagaimana Allah menuntun dan membawa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Mustahil rasanya mereka bebas dari perbudakan. Tapi kuasa Allah dinyatakan. Sebagaimana disebut dalam Mazmur 136 ayat 11 dan 12 dikatakan, dengan lengan yang teracung dan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, Allah membebaskan Israel dari perbudakan. Mustahil mereka bebas, tapi itulah kuasa Tuhan. Kematian pun, ketika Yesus harus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kuasa Allah yang tak terbatas itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, melebihi segala sesuatu. Dan kuasa Allah yang hebat itu kita akan alami. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yaitu dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Asal kita dikatakan yang percaya. Pegang firman Allah. Jangan bimbang kepada Allah. Jangan sampai hal-hal sekeliling kita membuat kita bimbang. Kuasa Allah itu luar biasa. Tetapi ada kebimbangan itu yang membuat kita akhirnya tidak mengalami. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
Tetapi saudara-saudara, sebagaimana tadi ucapan syukur dari Rasul Paulus akan jemaat Efesus ini, kuasa Allah itu tidak artinya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sedikit demi sedikit. Iman mereka makin bertumbuh. Dan iman mereka itu disertai dengan perbuatan. Maka disitulah kuasa Allah semakin hari, semakin dinyatakan, dilimpahkan bagi kita. Asal kita tetap setia, mengiring Tuhan, sampai kita masuk dalam sorga. Haleluya. Kita percaya kuasa Allah yang hebat, yang luar biasa. Bagi kita yang percaya. Contohnya tadi, ketika sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ada kebimbangan. Tapi, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya jangan bimbang. Kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Tetapi kita yang sering berubah. Tetapi mari kita pegang terus, yakini, percaya sungguh, bahwa kuasanya ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman Allah mengingatkan kami kembali. Oh, iman kami kiranya semakin hari semakin bertumbuh, dan iman kami disertai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Tuhan, biarlah juga sebagaimana doa Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Dan itulah juga yang kami rindukan dalam hidup kami. Supaya kami dapat mengenal pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu bagi kami menjadi orang percaya. Betapa kayanya kemuliaan-Mu bagi kami. Tuhan ampuni dosa kami. Dan dengan dosa itu dengan pengampunan itu kami memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan maut, bukan kematian, tetapi kehidupan yang kekal. Dan ada kuasa yang hebat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami percaya. Kalau kami pegang, tidak bimbang, tidak ragu, disitulah kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya tetap iman kami kepadamu teguh, dan kami lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, mampukanlah kami untuk melakukannya dengan kuasa-Mu, kemampuan yang dari Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya undang saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, saat ini kami datang lagi kepadamu sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Kau melayakkan kami Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Darah yang berkuasa. Dalam firman sudah kami dengar, Engkau berkuasa, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Sebab itu Engkau melayakkan kami Tuhan. Karena kami akan makan minum dari tubuh dan darah Yesus yang berkuasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang melayani juga Engkau melayakkan kami, supaya sama-sama kami mendapatkan berkat melalui perjamuan Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Setetes darah Yesus yang suci.
rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari, setetes darah Yesus yang suci. Beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah sebelum nanti kita akan makan dan minum bersama-sama dari tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.